القدس لنا والحق لنا النصر لنا نحن الغالبون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah dan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya, kalau ingin dicintai Allah, ingin jadi kekasih Allah, ingin diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala, maka ikutilah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah orang yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dari sekian makhluk di dunia alam semesta ini, adalah makhluk yang paling dicintai Allah adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan diciptakan langit, bumi, dan seisinya ini apabila baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diciptakan. Tidak akan masuk surga seluruh nabi-nabi sebelum baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke surga. Jadi kalau kita ikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan datang kecintaan Allah, akan datang keridhaan Allah, akan datang ampunan Allah Taala. Kalau Allah Taala fi Kitabil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha, katakanlah Muhammad pada mereka, in kuntum tuhibbunallaha, apabila kau benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu setelah itu. Yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampunkan dosa-dosamu, bukan satu dosa, tapi seluruh dosa-dosa akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, maka kalau kita ingin dicintai Allah Taala, diampuni Allah Taala, ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikutilah sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walaupun cuma kuese atau makan atau tidur, kalau kita ikutin Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan mendatangkan cintanya Allah Ta'ala, akan mendatangkan ampunan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapapun dia, walaupun dia bisa terbang, ya, sholat di atas angin, walaupun dia bisa sholat dalam sekejap ke Mekah sana, tapi kalau jauh dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jauh dari sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu bukan wali Allah, sesungguhnya ada wali setan. Maka wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang dicintai Allah Ta'ala. Hidupnya penuh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kejayaan, tidak ada kesuksesan, kecuali dengan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani ma'i fil jannah. Kullu ummati yadkhulul jannah. Seluruh umatku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau, yang enggan. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tidak mau? Man aswani faqad aba, man atu'ani dakhal jannah, barang siapa yang taat padaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan masuk surga. Man aswani faqad aba, yang tidak mau. Man aswani faqad aba, yang tidak mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang tidak mau, yang enggan itu. Oke, kita lanjutkan saja kepada materi geometri, ya, tapi dengan pokok bahasa yang berbeda. Kali ini kita akan bicara tentang rasio luas segitiga. Ya, rasio luas segitiga. Kita langsung kepada bunyi daripada teorema yang berkaitan dengan rasio luas segitiga. Oke, kita mempunyai sebuah segitiga ABC. Kemudian titik P itu di antara A dan C, titik A dan C, yaitu P itu pada AC, sekali P pada AC, di mana P di antara A dan C, artinya P tidak sama dengan A, tidak sama dengan C, maka kita dapat dua buah segitiga di sini, segitiga ABP dan PBC. Jadi garis BP ini membagi segitiga ABC menjadi dua, yaitu segitiga ABP dan segitiga PC. Nah, sekarang kita akan bicara tentang apa?
perbandingan luas segitiga ABP dan perbandingan luas segitiga BPC ini. Maka menurut teorema berkaitan dengan luas segitiga, maka luas segitiga ABP dibanding luas segitiga BCP itu sama dengan panjang ruas garis AP dibagi dengan panjang ruas garis BC. Oke, kita buktikan saja teorema ini atau sifat ini. Jadi kita tadi mempunyai segitiga ABC, kemudian dari titik B ini kita tarik, dari titik B kita tarik garis tinggi yang memotong AC di titik Q. Katakanlah garis tinggi itu adalah BQ. Jadi BQ ini adalah garis tinggi. Panjang garis tinggi adalah panjang ruas garis BQ ini. Oleh karena itu segitiga ABC, segitiga ABP dan segitiga BPC itu memiliki tinggi yang sama, ya, tinggi yang sama yaitu BQ dengan panjang tingginya adalah panjang ruas garis BQ. Oleh karena itu luas segitiga ABP itu adalah setengah dikali BQ dikali AP, sedangkan luas segitiga BPC adalah setengah dikali BQ dikali PC. Jadi kalau demikian kita dapatkan adalah luas segitiga ABP itu adalah setengah AP dikali BQ sebagai tingginya, kemudian luas segitiga BCP adalah setengah CP dikali BQ. BQ kita cancel, sehingga setelah kita cancel kita dapatkan sama dengan panjang ruas garis AP per panjang ruas garis CP. Jadi terbukti bahwa luas segitiga ABP per luas segitiga BCP itu sama dengan panjang ruas garis AP per panjang ruas garis CP. Oke, kita akan terapkan sifat ini yang berkaitan dengan luas segitiga ini, perbandingan luas segitiga ini untuk menyelesaikan beberapa soal olimpiade matematika. Kita akan terapkan ini. Soal pertama adalah soal yang berasal daripada OSK tahun 2007. Pada trapesium ABCD, sisi AB sejajar sisi DC dan rasio luas segitiga ABC terhadap luas segitiga ACD adalah sepertiga. Jika E dan F berturut-turut adalah titik tengah BC dan BA, maka tentukanlah rasio luas segitiga luas trapesium ABEF terhadap luas trapesium ABC. Oke, kita gambar dulu supaya jelas. Perhatikan di sini, ya. Perhatikan di sini. AB tadi sejajar dengan DD, kemudian F titik tengah AD, artinya F ini memotong AD menjadi sama panjang, yaitu F sama dengan FB. Demikian juga E ini memotong BC sama panjang menjadi BE dan EC, sehingga BE sama dengan EC. Karena F memotong dengan perbandingan sama sebagaimana F memotong BC, akibatnya F ini sejajar dengan AB, F juga sejajar dengan CD. Juga di dalam soal diketahui bahwa luas segitiga ABC dibanding luas segitiga ADC sama dengan 1:3. Karena tinggi segitiga ABC itu sama dengan tinggi segitiga ADC, jadi tinggi segitiga ABC ini sama dengan tinggi segitiga ACD. Akibatnya apa? Akibatnya AB per CD, panjang ruas garis AB dibagi ruas garis CD, atau panjang ruas garis AB per panjang ruas garis CD itu sama dengan luas segitiga ABC per luas segitiga ACD. Itu sama dengan 1:3. Jadi oleh karena itu AB per CD adalah sama dengan 1/3. Panjang ruas garis AB terhadap panjang ruas garis CD rasionya adalah 1:3. Ya, karena tinggi, ya, saya ulang dengan menggunakan tulisan, karena tinggi segitiga ADC dan segitiga ABCD sama, maka AB per CD sama dengan luas segitiga ABC atau luas segitiga ACD sama dengan 1/3. Nah, kalau seandainya panjang ruas garis AB itu X, maka tentunya panjang ruas garis CD adalah sebesar 3X. Ya, apabila AB sama dengan X, maka CD sama dengan 3X, karena perbandingan AB terhadap CD adalah 1/3.
Dan oleh karena itu panjang EF itu sama dengan X plus 3X per 2. Jadi X dikali 1 ditambah 3X dikali 1 per 2 sama dengan 2X. Kalau demikian EF sama dengan 2X, AB sama dengan X dan CD sama dengan 3X. Perhatikan pula di sini, karena AF sama dengan FD, BE sama dengan SC, AB sejajar EF, ya, sejajar juga dengan CD, akibatnya tinggi trapesium ABFE itu sama dengan tinggi trapesium CDFE. Katakanlah sama dengan T. Ya, karena AF sama dengan FD, BE sama dengan CE, dan AB sejajar EF sejajar CD, akibatnya apa? Akibatnya tinggi daripada trapesium ABEF itu sama dengan tinggi trapesium FCD. Dengan demikian kita dengan mudah mencari perbandingan luas trapesium ABEF dan trapesium CEFD. Maka kita dapatkan luas trapesium ABFE itu adalah setengah dikali penjumlahan X tambah 2X dikali T sebagai tinggi ABFE. Dan luas trapesium DCEF adalah setengah dikali, ya, jumlah dari 2X tambah 3X dikali T. Jadi kita dapatkan perbandingan luas trapesium ABEF per luas trapesium CDFE adalah setengah dikali 3X dikali T per setengah dikali 5X dikali T sama dengan 3:5. Jadi perbandingan luas segitiga ABFE terhadap luas segitiga FCD adalah 3:5. Setengah kali 3X kali T per setengah kali 5X kali T sama dengan 3:5. Maka soal pertama selesai. Oke, soal berikutnya berasal dari OSK 2020. Misalkan ABC segitiga dan PQ dan R adalah titik-titik berturut-turut, maksudnya di sini pada sisi BC, CA dan AB. Artinya P pada sisi BC, Q pada sisi CA, R pada sisi AB. Jika luas segitiga ABC sama dengan 20 kali luas segitiga PQR dan AK, panjang luas garis AK per panjang luas garis AC ditambah panjang luas garis BR per luas garis BA ditambah panjang luas garis CP per panjang luas garis CP sama dengan 1, maka tentukanlah nilai daripada kuadrat AK per AC ditambah kuadrat BR per BA ditambah kuadrat CP per CP. Oke, untuk memudahkan penulisan, maka AK per AC ini kita tulis saja X, BR per BA ini kita tulis saja Y, sedangkan panjang luas garis CB per panjang luas garis CB kita tulis saja Z. Ini AK per AC kuadrat plus BR per BA kuadrat plus CP per CB kuadrat dengan AK per AC plus BR per BA plus CP per CB sama dengan 1 ini dapat kita kaitkan dengan menggunakan suatu identitas aljabar. Itu apa? Itu adalah X plus Y plus Z kuadrat itu sama dengan apa? X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus 2 dikali XY plus YZ plus ZX. Ya. Karena X plus Y plus Z itu bernilai 1, yaitu AK per AC per BR per BA plus CP per CB sama dengan 1, akibatnya X kuadrat Y plus Y kuadrat plus Z kuadrat, yaitu AK per AC kuadrat plus BR per BA kuadrat plus CP per CB kuadrat ini adalah 1-2 dikali XY plus YZ plus ZX. Oleh karena itu, berdasarkan persamaan terakhir ini, maka kita cukup mencari nilai XY plus YZ plus ZX saja. Oke, untuk lebih mudahnya kita harus gambar dulu, kita lukis dulu supaya lebih mudah dan lebih jelas, ya. Kita ketahui tadi dalam soal bahwa luas segitiga ABC itu adalah 20 kali luas segitiga PQR. Ya, perhatikan di sini. Ini adalah segitiga yang kita sketsa berdasarkan keterangan dalam soal. Jadi tadi
R itu R adalah titik pada AB, sedangkan Q titik pada AC, P adalah titik pada BC, sehingga terbentuk segitiga PQR. Nah, dalam soal dikatakan bahwa luas segitiga ABC itu 20 kali luas segitiga PQR ini. Jadi dengan kata lain apa? Dengan kata lain perbandingan luas segitiga PQR terhadap luas segitiga ABC adalah 1/20. Jadi luas segitiga PQR per luas segitiga ABC adalah sama dengan 1/20. Akibatnya apa? Kita perhatikan di sini ada segitiga AQR, ada segitiga BPR, ada segitiga PQC. Oleh karena itu, maka perbandingan dari jumlah luas segitiga AQR ditambah luas segitiga BPR dan luas segitiga PQC terhadap luas ABC, luas segitiga ABC adalah sama dengan apa? Sama dengan 1 dikurangi 1/20, yaitu 19/20. Jadi kalau demikian, luas segitiga PQR tambah luas segitiga AQR ditambah luas segitiga BPR ditambah luas segitiga PQC per luas segitiga ABC itu sama dengan 19/20. 19/20. Jadi kita dapat jabarkan, maka luas segitiga AQR per luas segitiga ABC ditambah luas segitiga BPR per luas segitiga ABC ditambah luas segitiga PQC tambah per luas segitiga jadi tambah luas segitiga PQC per luas segitiga ABC sama dengan 19/20. Jadi kalau demikian, keterangan tertulisnya demikian, karena luas segitiga PQR banding luas segitiga ABC 1/20, maka kita dapatkan apa? Luas segitiga AQR per luas segitiga ABC tambah luas segitiga BPR per luas segitiga ABC tambah luas segitiga PQC per luas segitiga ABC itu sama dengan 19/20. Nah, sekarang kita akan cari mula-mula adalah luas segitiga AQR. Menurut teorema yang berkaitan dengan rasio luas segitiga, maka luas segitiga AQR yang mudah kita dapatkan itu adalah AQ banding AB dikali luas segitiga ABQ. Sedangkan luas segitiga ABQ sendiri itu adalah AQ per AC dikali luas segitiga ABC. Kalau oleh karena itu luas segitiga AQR itu sama dengan apa? Sama dengan AR per AB dikali AQ per AC dikali luas segitiga ABC. Akibatnya apa? Akibatnya perbandingan luas segitiga AQR terhadap luas segitiga ABC adalah AR per AB dikali AQ per AC. Jadi kita dapatkan AR per AB dikali AQ per AC. Kita ketahui tadi, ya kita ketahui berdasarkan gambar, yaitu panjang luas garis AR ini adalah panjang luas garis AB dikurangi panjang luas garis BR. Oleh karena itu, terdapatkan AB min BR per AB dikali AQ per AC. AB per AB sama dengan 1, BR per AB itu kita sudah misalkan tadi di awal sebagai Y, jadi kita dapatkan AB min BR per AB sama dengan 1 min Y, sedangkan AQ per AC sudah kita misalkan dengan X. Jadi perbandingan luas segitiga AQR per luas segitiga ABC sama dengan 1 min Y dikali X. Kita beralih pada luas segitiga BPR. Maka berdasarkan teorema yang berkaitan dengan luas segitiga, rasio perbandingan luas segitiga, maka luas segitiga BPR itu sama dengan apa? BP per BC dikali luas segitiga BRC, sedangkan luas segitiga BRC itu adalah sama dengan BR per AB dikali luas segitiga ABC. Maka kita dapatkan luas segitiga BPR itu sama dengan BP per BC dikali BP per BC dikali BR per AB dikali luas segitiga ABC. Akibatnya perbandingan luas segitiga BPR terhadap luas segitiga ABC adalah sama dengan apa? BP per BC dikali BR per BA atau AB. Jadi kita dapatkan luas segitiga BPR per luas segitiga ABC sama dengan BR per AB dikali BP per BC. Jadi kita ketahui tadi dalam gambar bahwa BP itu sama dengan apa? BP itu adalah BC dikurangi PC. Jadi kita dapatkan BR per AB dikali BP min BP per BC. BR per AB kita sudah misalkan dengan Y, BC per BC 1, CP per BC kita sudah misalkan dengan Z. Sehingga perbandingan luas BPR terhadap luas segitiga ABC adalah Y dikali 1 min Z. Kemudian kita perhatikan
segitiga PC, maka luas segitiga PC itu dengan mudah kita dapatkan sama dengan PC per BC dikali luas segitiga BC. Sedangkan luas segitiga BC sendiri itu sama dengan apa? CQ per CA dikali luas segitiga BC. Akibatnya luas segitiga PCQ itu sama dengan PC per BC dikali CQ per AC dikali luas segitiga BC. Jadi kalau demikian perbandingan luas segitiga B luas segitiga PC terhadap luas segitiga ABC itu adalah sama dengan apa? Adalah PC per BC dikali CQ per CA. Jadi keterangannya dalam soal perbandingan luas segitiga PC per luas segitiga ABC adalah CQ per AC dikali PC per BC. Ya, PC sendiri berdasarkan gambar PC adalah BC dikurangi dikurangi apa? Jadi dalam gambar CQ sendiri kalau dalam gambar berdasarkan soal dari gambar CQ adalah CA dikurangi AK. Oleh karena itu CQ per AC sama dengan AC min AK per AC. Jadi kita dapatkan perbandingan luas segitiga PC terhadap luas segitiga ABC adalah AC min AK per AC dikali BB per BC. AC per AC 1, AK per AC kita sudah misalkan dengan X, BC per BC sudah kita misalkan dengan Z. Jadi kita peroleh perbandingan luas segitiga PC terhadap luas segitiga ABC adalah 1 min X dikali Z. Oleh karena itu, maka 1 min Y dikali X ditambah 1 dikali ditambah Y kali 1 min Y ditambah 1 min X dikali Z adalah 19 per 20. Jadi kita sudah mendapatkan X dikali 1 min Y plus Y dikali 1 min Z tambah Z dikali 1 min X adalah 19 per 20. Maka kita jabarkan saja persamaan ini sehingga kita dapatkan X dikali 1 ditambah Y dikali 1 ditambah Z dikali 1 ya. Jadi X plus Y plus Z dikurang apa? XY dikurang YZ dikurang ZX. Jadi kita dapatkan X plus Y plus Z sama dikurang X Y plus YZ plus ZX ya sama dengan 19 per 20. Kita ketahui di awal tadi berdasarkan keterangan dalam soal X plus Y plus Z sama dengan 1. Akibatnya kita dapatkan XY plus YZ plus ZX sama dengan C1 dikurangi 19 per 20 yaitu sama dengan 1 per 20. Nah, kita sudah dapatkan tadi ya, kita dapatkan XY plus YZ plus ZX sama dengan 1 per 20. Maka kita kembalikan lagi ke persamaan yang di awal itu dalam rangka mencari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat itu adalah sama dengan 1 dikurangi 2 dikali XY plus YZ plus ZX. Maka kita substitusikan saja XY plus YZ plus ZX sama dengan 1 per 20 ke persamaan ini. Nah, ketika kita dapatkan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 1 dikurangi 2 kali 1 per 20 yaitu 9 per 10. Maka kita sudah menemukan nilai daripada kuadrat AK per AC ditambah kuadrat BR per BA ditambah kuadrat CP per CB itu sama dengan 9 per 10. Oke. Soal selanjutnya adalah soal yang berasal daripada OSP 2015. Diketahui segitiga ABC dengan D, E, dan F berturut-turut pada sisi BC. Jadi D pada BC, E pada AC, F pada AB. Sehingga DE itu sejajar dengan AB. Sedangkan DF sejajar dengan AC. Jika perbandingan luas segitiga BDF terhadap luas segitiga DEC adalah 1/4, maka tentukanlah perbandingan luas segitiga AF terhadap luas segitiga ABC. Oke, ini soal dapat diselesaikan dengan menggunakan perbandingan luas segitiga. Jadi untuk lebih mudah dianalisa, seperti biasanya kalau soal-soal geometri ya kita gambar dulu. Kita gambar dulu, perhatikan berdasarkan gambar bahwa F pada AB, sedangkan B pada BC, sedangkan E pada AC. Jadi F pada AB, E pada AC, dan B pada BC. Sehingga apa? Sehingga DF itu sejajar dengan DE, katanya dalam soal, sedangkan DF sejajar dengan AC. Dan perbandingan luas segitiga BDF terhadap luas segitiga DEC adalah 1/4. Oke. Perhatikan di sini.
karena BF sejajar dengan DF dan garis BC itu memotong apa? Memotong dua garis sejajar tadi di titik B dan D. Akibatnya apa? Sudut DBF itu sehadap dengan sudut CDE. Akibatnya sudut DBF itu sama dengan sudut CDE. Katakanlah sebesar alfa. Jadi pada segitiga BDF, sudut DBF itu sama dengan sudut CDE pada segitiga CED. Jadi akan kita buktikan bahwa DBF dengan CED ini adalah sebangun. Kita sudah dapatkan sepasang sudut yang sama. Oke, karena karena garis DF dan garis CE itu adalah sejajar, dan sekali lagi BC memotong kedua garis yang sejajar itu di titik B dan C, maka sudut ECD dengan sudut FDB itu adalah sehadap, berarti sama, katakanlah sebesar beta. Jadi kita dapatkan sudut FDB pada segitiga FD itu sama dengan sudut ECD pada segitiga apa? ECD. Akibatnya segitiga BDF dan segitiga CED memiliki dua pasang sudut yang sama. Akibatnya apa? Maka segitiga BDF dan segitiga CED itu adalah dua segitiga yang sebangun. Ini keterangan tertulisnya ya. Sudut BDF katakan alfa, sudut BDF, sudut DBF katakan alfa, sudut BDF katakan beta. Karena DF sejajar CE, maka sudut DCE itu sama dengan BDF sama dengan beta. Karena BF sejajar DE, maka sudut CDE sama dengan sudut DBF sebesar alfa. Akibatnya kedua segitiga tadi adalah segitiga BDF dan segitiga DCE adalah sebangun. Dan kita ketahui bahwa luas segitiga BDF dibanding luas segitiga CDE itu adalah 1:4. Karena perbandingan 1:4, maka perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian pasti adalah 1:2. Ya, karena luas, sekali lagi saya ulang, karena luas segitiga BDF dan CDE itu adalah 1:4 dan kedua segitiga adalah sebangun. Akibatnya perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian ya dari segitiga BDF terhadap segitiga CED itu adalah 1:2. Nah, kalau kita misalkan BDE sama dengan X, maka tentunya sisi yang bersesuaian dengan BD adalah CD sebesar 2X. Kalau kita misalkan BF sama dengan Z, maka sisi yang bersesuaian itu pada segitiga DEC yaitu DE sebesar 2Z. Kalau kita misalkan DF pada segitiga DBF sama dengan D, maka sisi yang bersesuaian dengan DF yaitu EC pada segitiga CED adalah sebesar 2Y. Karena perbandingan sisi yang bersesuaian dari segitiga BDF terhadap segitiga CED harus 1:2. Ini keterangan lengkapnya secara tertulis. Oke, selanjutnya sekarang perhatikan segitiga BDF dan segitiga ABC. Kita akan buktikan bahwa BDF ini sebangun dengan ABC. Sudut FBD pada segitiga BBF itu sama dengan jelas sama dengan sudut ABC pada segitiga ABC, yaitu sebesar alfa. Demikian juga sudut FDB pada segitiga DBF itu sama dengan sudut ACB pada segitiga ABC, yaitu sebesar beta. Akibatnya segitiga DBF dan segitiga ABC memiliki dua pasang sudut yang sama. Ini cukup sebagai bukti bahwa segitiga DBF dan segitiga ABC adalah sebangun. Akibatnya rasio panjang sisi yang bersesuaian dari segitiga DBF terhadap segitiga ABC pasti adalah sama. Padahal rasio panjang sisi yang bersesuaian tersebut itu sama dengan apa? Karena BD dari segitiga DBF bersesuaian dengan BC pada segitiga ABC, maka rasio panjang sisi bersesuaian daripada DBF terhadap ABC itu adalah panjang BD dibanding panjang BC, yaitu X dibanding 3X, yaitu 1:3. Oleh karena itu,
rasio panjang sisi yang bersuaian, dari segitiga DBF terhadap segitiga ABC adalah 1:3. Nah, sisi BF pada segitiga DBF itu bersuaian dengan sisi AB pada segitiga ABC. Tadi sudah kita misalkan BF ada Z, panjangnya Z, karena tadi rasio panjang sisi yang bersuaian dari segitiga DBF terhadap ABC adalah 1:3. Kalau panjang BF sama dengan Z dan BF bersuaian dengan AB, maka oleh karena itu AB panjangnya sebesar 3Z. Dan akibatnya apa? Akibatnya panjang AF, karena AF tadi sama dengan AB dikurangi BF, maka panjang AF itu adalah 3Z dikurangi Z, yaitu sama dengan 2Z. Keterangan tertulis sedemikian. Sudut DBF sama dengan sudut ABC alfa, sudut BDF sama dengan sudut ACB beta. Maka segitiga BDF dan segitiga ABC memiliki dua pasangan yang sama, akibatnya sebangun segitiga BDF dan segitiga ABC. Maka rasio panjang sisi yang bersuaian adalah apa? Karena BC sama dengan 3BD, akibatnya apa? Panjang sisi yang bersuaian dari ABC terhadap BDF adalah 3:1, atau sebaliknya kita katakan panjang sisi bersuaian daripada BDF, rasio panjang sisi bersuaian daripada BDF terhadap panjang sisi ABC adalah 1:3. Jadi kalau demikian, akibatnya kalau BF sama dengan Z, akibatnya AB sama dengan 3Z, akibatnya AF sama dengan 2Z. Perhatikan pula segitiga BDF dan segitiga DEC dan segitiga ABC. Karena BDF sebangun dengan DEC dan segitiga BDF sebangun dengan ABC, akibatnya apa? Segitiga DEC itu sebangun dengan segitiga ABC. Oleh karena itu rasio panjang sisi yang bersuaian dari segitiga DEC terhadap ABC itu pasti adalah sama. Berapa rasio panjang sisi segitiga bersuaian tersebut? Itu dilihat dari, kita lihat CD ini bersuaian dengan CB. CD pada DEC bersuaian dengan BC pada segitiga ABC. Akibatnya rasio panjang sisi yang bersuaian dari segitiga DEC terhadap ABC adalah 2X banding, yaitu panjang DC dibanding BC, yaitu 2X banding 3X, itu sama dengan 2:3. Karena sisi EC pada segitiga DEC bersuaian dengan AC pada segitiga ABC, dan perbandingan sisi yang bersuaian adalah 2:3, dan kalau kena EY itu sama dengan 2Y, akibatnya AC sama dengan 3Y. Maka panjang AE, karena sama dengan AC dikurangi EC, maka panjang AE adalah 3Y dikurangi 2Y, itu sama dengan Y. Jadi oleh karena itu panjang AE itu adalah sebesar Y. Oleh karena itu, kita perhatikan sekarang segitiga AEF itu dan segitiga ABC, di mana katakanlah sudut A itu sebesar theta. Oleh karena itu luas segitiga AEF itu sama dengan setengah dikali 2Z dikali Y dikali sin theta. Sedangkan luas segitiga ABC itu adalah setengah dikali AB dikali AC kali sin theta, yaitu sama dengan setengah dikali 3Z dikali 3Y kali sin theta. Jadi kalau gitu perbandingan luas segitiga AF terhadap luas segitiga ABC yang kita cari, itu nilai yang kita cari itu adalah setengah dikali 2Z dikali Y dikali sin theta per setengah dikali 3Z dikali 3Y dikali sin theta. Jadi kalau demikian, luas segitiga AF terhadap luas segitiga ABC itu adalah 2ZY dikali 3Z dikali 3Y. Sin theta kita cancel, setengah kita cancel, sehingga luas segitiga AF terhadap luas segitiga ABC perbandingannya adalah 2ZY per 9ZY, yaitu sama dengan 2:9. Jadi kita dapatkan jawabannya, yaitu perbandingan luas segitiga AF terhadap luas segitiga ABC sama dengan 2:9. Oke, demikian tadi
pembahasan kita tentang apa teorema yang berkaitan dengan rasio luas segitiga. Ya, sebagai follow up silahkan latihan-latihan soal yang berkaitan dengan hal ini, dengan sifat ini. Saya sudah siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.